warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu sehat. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran terakhir sebelum kalian PTS. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah menggunakan pecahan dalam perbandingan. Sebetulnya sama saja seperti pecahan biasa, cuma bentuknya saja yang berbeda, yaitu di sini A banding B, dan dia merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi pecahan paling sederhana itu maksudnya adalah pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1. Jadi benar-benar angkanya sudah paling sederhana seperti itu. Jadi kalau misalnya di pecahan biasa kan kita menemukannya A per B, tapi khusus perbandingan cuma beda tandanya saja. Di sini A banding B, bacanya seperti itu. Sebetulnya sama-sama saja seperti ini, A per B atau A dibagi B atau A banding B. Tapi karena di sini perbandingan, makanya harus dibandingkan antara A dan si B. Seperti itu. Ya, anak-anak, ini untuk yang pertama, yaitu menggunakan pecahan dalam perbandingan. Di sini ada contohnya. Pak Rahmat mempunyai 90 ekor ayam. Perbandingan banyak ayam jantan dan betina adalah 1:4. Banyak ayam jantan Pak Rahmat adalah titik-titik ekor. Nah, di sini kenapa sudah Ibu garis bawahi? Jadi kata kunci dari soal cerita ini adalah ada 90 ekor ayam, jenis kelaminnya ada jantan dan betina, dan perbandingan jumlahnya ada 1:4. Lalu di sini untuk menjawabnya kalian harus tulis dulu kata kuncinya. Ada jumlah ayamnya, ada perbandingan jantan dan betina, dan ini tidak boleh tertukar. Jadi di sini yang didahulukan tertulisnya adalah jantan. Maka angka yang pertama ini berarti dimiliki oleh jantan. Bisa kalian tulis lagi di sini perbandingan jantan yaitu 1. Terus dan betinanya berarti disebutnya yang kedua, maka dia angka perbandingannya yaitu 4. Makanya di sini tulis dan betinanya 4. Maka di sini 1:4 adalah 1 untuk jantan dan 4 untuk betina. Nah, setelah kalian selesai menuliskan kata kunci yang ada pada soal, yaitu yang pertama jumlah ayamnya, yaitu perbandingannya, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian jumlahkan dahulu perbandingannya. Jadi di sini kan di perbandingan ada angka-angkanya, jantan 1, yang betina ada 4. Nah, dari angka perbandingan ini kalian jumlahkan. Berarti 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Dan hasil penjumlahan ini akan dijadikan sebagai penyebut. Seperti itu. Lalu kita lihat lagi nih di soalnya. Ternyata soalnya yang ditanya adalah banyak ayam jantan Pak Rahmat. Berarti ayam jantan itu di sini angkanya 1. Nah, angka 1 di sini dia berperan sebagai pembilang. Jadi jumlah perbandingannya di sini sebagai penyebut, angka perbandingannya di sini yang jantan sebagai pembilang. Maka bisa kita tulis banyak ayam jantan yaitu 1 di sini, si pembilangnya ini kita tulis sebagai pembilang per, karena pecahan materinya jadi kita masih tentang pecahan 1 per, di sini 5. 5-nya dari sini si penyebut. Kalau sudah pecahan ini, perbandingan pecahan ini kalian kali dengan jumlah ayam yang dimiliki oleh Pak Rahmat. Oh, jumlah ayamnya ada 90. Maka 1/5 dikali dengan 90. Ini ternyata bisa langsung disederhanakan nih. 90 bisa dibagi dengan 5. Oh, 90 dibagi 5 hasilnya adalah 18. Lalu 18 ini dikali 1. Maka didapatlah hasilnya 18 ekor. Begitu. Berarti sudah didapat, jadi banyak ayam jantan yang dimiliki oleh Pak Rahmat ada 18 ekor. Ini untuk contoh yang pertama.
Anak-anak semua, di sini ada contoh yang lainnya. Kalau misalnya di sini ada soal ibu membeli 4 butir telur ayam dan 8 butir telur bebek. Perbandingan banyak telur ayam dan telur bebek adalah, nah di sini kan sudah terlihat ya, di sini ada 4 butir untuk ayam. Lalu kalian bisa tulis banyak telur ayam. Lalu di sini karena di sini perbandingan, maka ditulis tanda bagi, yaitu banding. Dibandingkan dengan 8 butir telur bebek, berarti banding banyak telur bebek, berarti ada di sini 4 banding 8. Jadi 4 di sini untuk telur ayam, 8-nya banding telur bebek. Nah, di sini kan angkanya masih besar. Karena perbandingan itu merupakan pecahan paling sederhana, maka kalian harus menyederhanakan 4 banding 8 ini. Nah, ternyata 4 dan 8 ini KPK-nya adalah 4. Maka dari itu 4 dibagi 4 hasilnya 1, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Untuk itu perbandingan banyak telur ayam dan telur bebek adalah 1 banding 2. Caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ada angkanya dari soal 4 dan 8, itu harus disederhanakan menjadi angka yang paling kecil dan tidak bisa dibagi dengan angka berapapun lagi. Paham ya anak-anak? Nah, sebelum kita ke contoh yang kedua, di sini ibu mau memberitahukan bahwa dalam perbandingan itu banyak hal yang dapat kita ketahui atau bisa dikerjakan, atau masalah tersebut berhubungan dengan perbandingan. Nah, di sini memecahkan masalah perbandingan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya itu misalnya ada hubungan jarak tempuh dengan bahan bakar. Misalnya Pak Budi pergi ke Bandung dengan kecepatan rata-ratanya 80 km per jam, dan bahan bakarnya misalnya butuhnya berapa liter, seperti itu. Jadi bisa ditanyakan antara hubungan jarak tempuh dan dengan bahan bakar. Yang kedua itu ada perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Misalnya diketahui perbandingan siswa laki-laki sama seperti yang tadi, yang seperti ayam. Misalnya siswa laki-laki itu ada 2 banding 4 dengan perempuan. Terus ditanya berapa jumlah siswa laki-laki atau berapa jumlah siswa perempuan, atau berapa selisih antara siswa laki-laki dan perempuan, seperti itu. Dan yang terakhir itu perbandingan jumlah uang. Ya, misalnya tabungan Andi dan tabungan Rio, perbandingannya adalah 3 banding 5. Berapakah misalnya jumlah tabungannya Rio, seperti itu. Jadi rata-rata memang ditanyakannya salah satu dari keduanya, antara perbandingan yang satu dan yang lainnya. Di sini misalnya antara siswa laki-laki ataupun siswa perempuan, seperti itu. Contoh yang kedua, di sini ada soal perbandingan tabungan Rizky dan Akmal adalah 7 banding 4. Berarti sama seperti yang tadi yang sudah ibu bilang tentang perbandingan jumlah uang. Jadi perbandingan jumlah tabungan Rizky dan Akmal adalah 7 banding 4. Berarti Rizky itu dia di sini 7. Dan Akmal berarti banding Akmal berarti 4. Jadi kalian tidak boleh tertukar antara angka perbandingan yang dimiliki Rizky dan angka perbandingan yang dimiliki oleh Akmal. Terus jika jumlah tabungan mereka Rp88.000, selisih uang mereka adalah, berarti yang ditanya adalah selisih uang. Berarti
uang Rizky dikurangi uang Akmal berapakah jumlahnya, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah tahu Rizky dan Akmal perbandingannya seperti ini, tadi yang sudah Ibu sampaikan, step pertama yang harus kalian lakukan adalah menjumlahkan perbandingannya. Jumlahkan perbandingan. Nah, di sini perbandingannya adalah 7:4, berarti kita jumlahkan jadinya 7 ditambah 4 sama dengan 11. Maaf ya kalau ada suara yang sedang murotal, tapi gak apa-apa, kita lanjutkan, semoga tidak mengganggu kalian. Nah, kalau kalian sudah menjumlahkan perbandingannya, yang harus kalian cari adalah satu-satu, yaitu tabungannya Rizky berapa, tabungannya Akmal berapa. Berarti kalau misalnya kita mau mencari tabungan atau uangnya Rizky, tabungan Rizky, berarti perbandingannya Rizky di sini sebagai pembilang. Berarti kita tulis di sini 7. Lalu kasih per. Nah, penyebutnya adalah si 11. Jadi 11 ini fungsinya sebagai penyebut. Yaitu berarti tulis 1. Setelah itu diapakan, Bu? Setelah itu dikalikan. Dikali dengan apa? Dikali dengan total ini. Dan total tabungan mereka, yaitu Rp88.000. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung kalian kalikan atau langsung kalian bagi. Kalau Ibu sih lebih gampangnya kalian bagi. Di sini ada 88.000. 88.000 ini dibagi sama penyebut. Ini kan 88 ya, sama 11. Ternyata 88 dibagi 11 hasilnya 8. 11 dibagi 11 hasilnya 1. Berarti yang kita punyai sekarang 7 dikali dengan 8. 7 dikali 8 hasilnya 56. Kan di sini nolnya masih ada 3, tulis lagi 1, 2, 3. Berarti kan 56 dibagi 1 hasilnya tetap 56 rupiah. Jadi uang tabungannya Rizky ada, kalian tulis 56.000 rupiah. Baru satu. Lalu yang kedua, kalian harus mencari tabungan Akmal. Yang kedua, tabungan Akmal. Berarti kalau tabungan Akmal yang kalian jadikan pembilang adalah si perbandingan yang 4-nya. Berarti ini jadi pembilang lagi. Khusus untuk Akmal. Di sini Akmal. Berarti di sini kalian tulis 4 per penyebutnya 11. Dikalinya sama karena total jumlah tabungan mereka yaitu 88.000. Kalau sudah sama perhitungannya, ini 88 tadi 11, sudah kan dapatnya hasilnya 8. Berarti sekarang yang kalian punya adalah 4 kali 8, yaitu hasilnya 32.000. Berarti uangnya adalah 32.000 rupiah. Sampai sini kalian paham? Jadi memang harus seperti itu. Hitung satu-satu. Kalau misalnya soal yang tadi hanya ditanya salah satunya, tapi karena di sini ditanya selisih, berarti kalian harus tahu dulu nih tabungan Rizky berapa, tabungannya Akmal berapa. Berarti karena ditanya selisih, di sini saja ya selisih boleh. Berarti selisih uang mereka
selisih uang ya biar gampang. Selisih uangnya adalah tadi kita punya berapa? 56.000 sama 32. Kalian tulis dulu yang paling besarnya, berarti 56.000. Berarti 56.000 dikurang dengan 32.000. Berapakah hasilnya? Nolnya pasti 3 yang belakang. Kalian hitung, 6 dikurangi 2 hasilnya 4, yang depan lagi 5 kurang 3 hasilnya 2. Jadi selisih uang mereka adalah 24.000. Selesai, berarti jawabannya adalah 24.000 rupiah. Sampai sini semoga kalian paham ya. Kalau misalnya belum paham, silakan diulang lagi. Pokoknya yang paling penting adalah jumlahkan perbandingannya dulu. Perbandingan di sini, jumlah perbandingan di sini adalah sebagai penyebut. Lalu perbandingan itu mereka sebagai pembilang. Dan total jumlah uang tabungan atau total jumlah siswa atau total jarak tempuh atau total segala macam jumlah itu akan kalian kalikan. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham, semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan nanti, dan Ibu beritahukan lagi kalau misalnya materi ini adalah materi terakhir sebelum kalian PTS. Jadi karena waktu yang sudah mepet, Ibu tidak memberikan materi lagi selain materi ini. Cukup sampai di sini karena sudah azan juga. Ibu mau sholat dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.